ada satu amalan yang selalu terkait dengan salat. Selalu sama salat. Adalah memberikan infak, bersedekah. Saya mohon jamaah, saya ingin anda semua amalkan ini. Insya Allah anda semua akan rasa banyak manfaat, banyak rubah dalam sisi hati, hidup, dan juga dalam sisi rezeki. Semua akan rubah jadi lebih baik. Apa itu amalan? Bersedekah setiap salat. Kalau tidak mampu, paling tidak sedekah subuh. Kalau saya jaga boleh 5 waktu, itu sempurna. Setiap salat. Selalu Allah sebutkan sifat orang muttaqin. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Banyak ayat lain sama. Selalu Allah bagi salat dan infak, salat dan infak, salat dan infak. Saya ambil di sini satu pelajaran, sedekah setiap salat. Berapa? Seikhlasnya. Walaupun sen. Tidak mesti ringgit, sen boleh. Tapi jangan sen terus. Ya sekali-kalilah, ada sen, ada ringgit, ada, sekali-kalilah. Tapi subhanallah, wallahi dahsyat. Silahkan coba. Insya Allah, tidak lama anda rasa banyak hal sudah rubah jadi lebih bagus. Soal rezeki, soal rumah tangga, soal urusan, soal bisnis, apapun masalah, semua akan jadi jauh lebih bagus lagi, jauh lebih mudah lagi, lebih berkah lagi. Kalau tidak mampu 5 waktu, paling tidak subuh. Saya boleh kasih nama tabung subuh. Saya di Indonesia biasakan jamaah ada satu kotak amal, namanya kotak amal subuh atau tabungan subuh. Ada yang bagi botol, ada yang bagi kotak, ada yang macam-macam. Tapi kasih nama tabung subuh. Kenapa saya bilang tabung subuh? Sebab subuh ada 2 berkahnya. Dan saya akhiri ini ada 2 berkah. Pertama, setiap lepas subuh ada malaikat turun ke bumi berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa'ti mumsikan talafa. Ini bahaya doa ini. Ada berkah dan ada bahaya. Kita mudah-mudahan ambil berkah dan jauh daripada bahaya. Sebab kata malaikat, ya Allah berkahi dan ganti yang lebih baik lagi bagi orang yang nafkah, infak di subuh hari. Dan jauhkan harta seorang dari berkah yang tidak berinfak di subuh hari. Allahu Akbar. Ini doa malaikat setiap subuh. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Jadi setiap subuh ada malaikat khusus, ada apa dia tugas? Ada 2 malaikat. Satu malaikat doa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Malaikat kedua doa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang infak di subuh hari berkahi dan ganti lebih baik. Ya Allah, yang pelit, kikir, bakhil, dia bertahankan, tidak mau bersedekah, ya Allah bagi kehancuran harta. Na'udzubillah. Dan subhanallah jamaah sekalian, sedekah subuh wallahi dahsyat. Bukan sebab karena doa malaikat, ada lagi doa Nabi Muhammad SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi ibadah umatku di subuh hari. Kalau dalam sejarah ulama dulu, kalau lepas salat subuh mereka buka pintu rumah. Menapa buka pintu rumah? Karena setiap subuh malaikat turun bawa berkah. Pasal berkah masuk. Tapi ada orang cakap kemarin, saya takut buka rumah nanti orang maling ambil, mencuri, curi. Saya lepas subuh tidurlah. Terus saya kalau lepas buka pintu, terus tidur nanti barang semua hilang. Alhamdulillah boleh buka jendela, window. Tidak mesti pintu. Karena ada sekarang pintu-pintu kan ada apa? Jendela ya, window, silahkan buka supaya ada berkah masuk di setiap subuh. Oleh sebab itu, sebagian ulama berkata, lepas subuh langsung tidur itu tidak diperkenankan. Lepas subuh langsung tidur tidak diperkenankan. Kenapa?
Sebab lepas subuh Allah hantarkan banyak barakah melalui malaikat. Kalau kita tidur mana dapat barakahnya. Jadi boleh tahanlah dulu. Berapa lama ya? Insya Allah tidak lama lah. Asal kita dapat barakah. Dan Alhamdulillah kita sama-sama mudah-mudahan dapat barakah di pagi hari ini, di subuh hari ini. Salat berjamaah, belajar ilmu, dan amalan-amalan insya Allah yang tuan-tuan pembawa sudah faham, mohon dijaga. Khususnya waktu azan, istighfar sebelum azan, subuh khususnya. Kemudian lepas salat tasbih, tahmid takbir, 33, 33, 33, dan tutup satu kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, walhamdu ala kulli syai'in qadir. Atau boleh 25 kali, semua satu kali. Ada satu riwayat dibolehkan 25 kali. Apa itu 25 kali? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa? Semuanya 25 kali cukup. Berarti Rasul kasih dua. Kalau tidak sibuk, tenang, boleh 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, La ilaha illallah satu kali, sudah tutup 100. Kalau sibuk, banyak urusan, 25 kali, semua. Ini kan subhanallah 1, Alhamdulillah 2, Allahu Akbar 3, tutup 1, La ilaha illallah wahdahu la syarika, menjadi 4. Rasul kasih lagi pilihan, 4 in 1 ya, 4 in 1 ya, bukan 3 in 1 ya, 4 in 1. Apa itu 4 in 1? Subhanallah, alhamdulillah. Bagi orang sibuk, malas, capek, apa letih, fikiran macam banyak urusan, tidak ada masa, udah 4 in 1. Ini cepat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 25 kali. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya, saya gambarkan ada imam yang saya cerita, bukan imam, salah satu murid yang insyaAllah mudah-mudahan atas izin Allah SWT ada masa kita boleh jemput ke Malaysia. Saya kemarin ada jemput di Jakarta, seorang budak 10 tahun tapi buta. Dia buta tapi hafal Al-Quran 30 juz, hafal tafsir Ibn Kathir, dan hafal 1850 hadis. Dan sekarang dia sibuk hafal Sahih Bukhari dan Muslim. Usia sekarang mungkin sudah 11 atau 12 lah, kurang lebih macam itu. Tolong dibawakan gambar. Dan waktu saya jemput di Indonesia, alhamdulillah atas taufik dan ilham daripada Allah Subhanahu wa taala, saya buatkan satu projek Al-Quran, Quran Braille digital. Itu Quran Braille, kalau tuan-tuan puan-puan boleh tahu, Quran Braille biasa 30 juz itu paling sedikit 15 kg. Satu 30 juz, karena setiap satu juz dia satu buku besar. Ini khusus untuk orang buta, nama bahasa Braille. Alhamdulillah atas izin Allah, ilham dan taufik dari Allah SWT, saya buat satu Quran, ada sistem digital, ada sistem suara, dan tidak semacam Quran Braille biasa 15 kg. Ini hanya satu kecil macam buku biasa, tapi boleh bersuara, boleh pilih qari, ada juga tafsir, ada juga asbabun nuzul, dan ada makna-makna lain. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, semua orang buta yang daftar rasmi di yayasan buta di pemerintahan kerajaan Malaysia, alhamdulillah kami semua sudah bantu. Sudah